Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rani Ayunda, NIM 5020045 dari Prodi PGSD kelas 4A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang model dan prinsip pengembangan kurikulum. Selamat menyaksikan. Halo, bolehkah kau sedikit menjelaskan kepadaku tentang model pengembangan kurikulum? Ya, aku tahu itu. Tentang model perkembangan kurikulum, benar begitu, bukan? Model perkembangan kurikulum itu berkaitan dengan rancangan yang dapat digunakan untuk mempermudah dalam berkomunikasi. Beberapa model pengembangan kurikulum, diantaranya yang pertama yaitu model Taylor, bersifat tentang bagaimana merancang suatu kurikulum sesuai dengan visi dan misi suatu institusi pendidikan. Yang kedua yaitu model Taba. Model ini menitik beratkan tentang bagaimana mengembangkan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mengadakan unit eksperimen bersama guru, yang kedua menguji unit eksperimen, yang ketiga mengadakan revisi dan konsolidasi, yang keempat mengembangkan keseluruhan kerangka dan kurikulum, yang kelima yaitu implementasi dan disimilasi. Lalu yang ketiga yaitu model Olivia. Model ini bersifat simpel, komprehensif, dan sistematik. Model ini terdiri dari 12 komponen yang harus dikembangkan. Komponen 1, perumusan filosofi sasaran dan visi misi. Komponen yang kedua, analisis kebutuhan masyarakat. Komponen ketiga dan keempat berisikan tentang tujuan umum dan khusus. Komponen kelima, pengorganisasian dan implementasi kurikulum. Komponen yang ke-6 dan ke-7 menjabarkan pada tujuan umum dan khusus. Komponen ke-8 menetapkan strategi pembelajaran. Komponen yang ke-9 tentang studi awal. Komponen yang ke-10 tentang implementasi strategi. Komponen yang ke-11 dan 12 tentang evaluasi. Lalu model yang keempat yaitu model Baycamp yang mengemukakan ada 5 langkah proses pengembangan kurikulum. Yang pertama, menetapkan wilayah atau arena. Yang kedua, menetapkan orang yang akan terlibat. Yang ketiga, menetapkan prosedur. Yang keempat, implementasi. Dan yang kelima adalah evaluasi. Model pengembangan kelima yaitu model Wheeler, yaitu kurikulum adalah suatu proses yang membentuk lingkaran terdiri dari 5 fase. Fase pertama menentukan tujuan umum dan khusus. Fase kedua menentukan pengalaman belajar. Fase ketiga tentang isi. Fase keempat mengorganisasi. Dan fase kelima yaitu evaluasi. Yang keenam adalah model Nichols. Terdiri dari 5 langkah yaitu analisis situasi, menentukan tujuan khusus, mengorganisasikan pelajaran, mengorganisasikan metode, dan evaluasi. Yang ketujuh yaitu model Dynamic Skill Bag untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah, terdiri dari 5 elemen. Yang pertama yaitu menganalisis situasi, yang kedua memformulasikan tujuan, yang ketiga menyusun program, yang keempat mengimplementasi, yang kelima memonitoring. Nah, yang kedelapan yaitu model administratif yang terdiri dari pengawas kepala sekolah dan staf pengajar inti. Lalu, bagaimana tentang prinsip-prinsip umum dan khusus dari pengembangan kurikulum? Apakah kamu juga mengetahuinya? Ya, tentu saja. Prinsip pengembangan kurikulum yang umum diantaranya yang pertama, prinsip relevansi. Artinya prinsip ini harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan iptek. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Artinya prinsip ini dirancang agar memberikan ruang gerak dalam mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas, yaitu prinsip ini yang berlangsung secara berkesinambungan. Yang keempat yaitu prinsip efisiensi. Artinya waktu yang tersedia bagi siswa harus dimanfaatkan secara tepat. Yang kelima yaitu prinsip efektivitas, yaitu keberhasilan belajar harus diperhatikan secara kualitas dan kuantitas untuk meningkatkan keberhasilan siswa. Dan prinsip khususnya yang pertama yaitu prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, yang kedua prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, yang ketiga prinsip berkenaan dengan
pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Dan yang kelima, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Wah, terima kasih sudah menjelaskannya kepadaku. Ya, tentu, sama-sama.